Burung telah berkicau, deru kendaraan mulai terdengar. Mentari telah terbit di timur. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kini kita memasuki hari baru. Seiring dengan itu, kasih-Nya terus-menerus menemani kita. Ini adalah modal penting kita menjalani aktivitas di hari ini. Firman Tuhan yang kita renungkan. 1 Raja-Raja 29 ayat 11b sampai 12. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudaraku, Alkitab mencatat berbagai peristiwa besar atau fenomenal sebagai pertanda kehadiran Allah. Di antaranya, turunnya air bah, tulah yang dijatuhkan Allah di tengah bangsa Mesir, laut Teberau terbelah dua, dan sebagainya. Kejadian-kejadian tersebut dimaknai sebagai tindakan Allah, sebagai wujud Dia Maha Besar dan Maha Kuasa. Kemudian, dari sana terbentuk keyakinan bahwa kehadiran Allah selalu hanya ada pada peristiwa-peristiwa besar. Sementara itu, peristiwa sederhana dan kecil luput dari perhatian. Bahwa sesungguhnya Allah juga hadir dan bertindak dalam kejadian yang biasa-biasa saja. Nabi Elia menyangka kehadiran Allah dinampakkan dalam bentuk fenomena alam. Dalam hal ini, sang nabi meyakini Allah itu hadir melalui kejadian alam yang besar dan menakutkan, seperti badai maupun gempa yang menggetarkan hati. Rupanya, saudaraku, asumsi Nabi Elia kurang tepat. Kehadiran Allah juga bisa melalui kejadian alam yang tenang, biasa-biasa saja. Dalam hal ini, Nabi Elia kemudian sadar bahwa dalam kejadian alam seperti angin sepoi-sepoi, di sana pun Allah hadir. Saudaraku, betapa penting kita memiliki kepekaan atas kehadiran Allah. Banyak orang Kristen pun berasumsi atau menganggap Allah itu hanya ada dalam momen-momen penuh keajaiban. Allah hadir dalam peristiwa-peristiwa mukjizat yang hadir dalam kebaktian. Padahal Allah itu juga bisa hadir dalam perkara-perkara biasa dan kelihatan sepele. Kejadian-kejadian yang tak diperhitungkan manusia. Allah bisa hadir dalam penyediaan makanan sehari-hari. Allah bisa hadir dalam bentuk anak muda yang penuh kasih.
menggenggam tangan seorang nenek menyeberangi jalan yang amat sibuk. Allah bisa hadir lewat seseorang yang membukakan pintu buat Anda dengan tersenyum. Dan segudang contoh lain. Seandainya kita menganggap bahwa Allah hanya hadir dalam peristiwa-peristiwa besar, mencengangkan, spektakuler, hal-hal yang langka, maka Allah itu hanya hadir sewaktu-waktu saja. Allah tampil secara sporadis. Saudaraku, belajar dari pengalaman Nabi Elia. Tatkala peristiwa dan kejadian kecil hadir dalam hidup kita, jangan sampai diabaikan. Bisa jadi Allah sedang melawat atau mengunjungi kita melalui peristiwa-peristiwa kecil itu. Disinilah kita patut punya kepekaan dan tanggap. Niscaya, jika kita peka dari peristiwa yang kecil dan sederhana itu, kita menemukan keindahan dan kesukacitaan. Karena justru dalam peristiwa kecil itu, kita merasakan keagungan kehadiran Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya dalam kejadian dan peristiwa sederhana, kami mampu menghayati kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.